Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana ini terkait dengan perseteruan antara Pak Joko Widodo versus Megawati PDIP, teman-teman. Karena PDIP ini baru-baru ini merombak pengurusannya yang sepertinya mereka ingin menguatkan kuda-kudanya dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Tentunya untuk menghadapi Jokowi ya, lagi-lagi terah Jokowi yang mereka mau hadapi, teman-teman. Dan sepertinya Pak Jokowi dan koalisi Kim juga akan memporak-porandakan kandang banteng ini. Waduh, ini sepertinya PDIP akan semakin kehilangan marwahnya ya. Dan nanti kita akan dengarkan seperti apa kata pendukung PDIP Dini Siregar yang sepertinya semakin panik nih melihat PDIP. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Apa yang terjadi pada partai P3 sekarang, ini juga bisa terjadi pada PDI Perjuangan. Waduh, panik. PDI Perjuangan dulu dikenal sebagai partai yang militan. Partai anak muda dengan semangat yang kuat untuk bertarung di dunia politik dengan simbol Megawati sebagai bentuk perlawanan. Tetapi semakin ke sini, PDI Perjuangan semakin terlihat tua, gemuk, dan lamban. Apalagi simbol PDI Perjuangan yaitu Megawati semakin bertambah usia dan akhirnya dipersepsikan sebagai partai nenek tua yang jelas gak menarik buat anak muda untuk bergabung di dalamnya. Apalagi figur-figur di PDI Perjuangan juga banyak figur-figur tua yang bukan representasi anak muda. Sehingga membuat banyak anak muda lebih memilih Golkar karena Golkar lebih banyak merekrut anak-anak muda untuk menguasai Senayan dan juga menjadi kepala daerah. Golkar berhasil melakukan kaderisasi dan perubahan dalam partainya yang dulu disebut sebagai Partai Orde Baru. Suara Golkar naik signifikan di pemilu 2024 ini dan meraih posisi nomor 2 sesudah PDI Perjuangan yang suaranya menurun. Situasi ini seharusnya bisa dijadikan warning buat PDI Perjuangan. Bisa jadi kalau PDI Perjuangan tidak melakukan rebranding dan repositioning dari sekarang, maka suaranya akan terus menurun sampai bisa hilang seperti P3 di 20 atau 30 tahun mendatang. Waduh. Sebagai apalagi Jawa Tengah udah porak-poranda ya kan. Untuk Pilgub DKI sekarang saja, PDI Perjuangan masih mengajukan figur kader yang itu aja yang punya potensi seperti Risma yang juga sudah dianggap tua. Padahal pemilih di DKI Jakarta sudah diisi oleh anak-anak muda yang progresif dengan sudut pandang berbeda dari orang tua. Kayak sangel ya. Kenapa PDI Perjuangan gak berani mencalonkan darah segar seperti Once Michael misalnya sebagai calon gubernur? Penyanyi yang berhasil menumbangkan nama-nama besar seperti Masinton, Enrico, dan lain-lain di pemilu 2024 kemarin. Butuh keberanian yang luar biasa buat partai sekelas PDI Perjuangan untuk mencetak kader-kader baru dan berkelas di pentas politik daerah dan nasional. Jangan sampai para politisi tua keenakan duduk dan gak mau berganti sehingga nama partai semakin lama semakin merosot dan pada akhirnya mati. Seperti kata pepatah, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri. Waduh. Dini Siregar aja mulai panik, teman-teman. Mempersepsikan PDIP ini seperti partai nenek tua. Waduh, ini ada apa ini ya kan? Partai nenek tua. Aduh. Maksudnya apa gitu ya kan? Padahal kan PDIP ini partai Soekarnoisme gitu yang pahamnya tuh Soekarno tuh kan berjaya di saat muda. Tapi kok sekarang yang menguasai partai PDIP orang-orang tua gitu ya kan, bukan anak muda yang menggelora, yang berapi-api, yang punya semangat juang yang tinggi. Aduh, mana PDIP ini? Di Jawa Tengah itu wilayah yang menurut saya atau dari pengalaman selama ini itu ke calon gubernurnya itu adalah ditunjuk oleh Ibu Mega. Dan di PDI Perjuangan itu kan tradisinya penugasan dari ketua umum ya harus dijalankan. Ya. Jadi ketika Mas Bambang Pacul mengeluarkan pernyataan tidak akan maju, sebetulnya barangkali itu semacam kayak mendahului ya barangkali ya. Berarti kemajon dong Bambang Pacul. Nah,
Iya, karena Itu apa namanya, Korea ini ya, udah agak lain nih. Ternyata Korea ini bisa melahirkan cute juga ya perjuangan resisten. Tapi sebetulnya kalau dilihat tiba-tiba pada hari ini kita membaca, paling enggak ya kita baru lihat ya beredar ya, Iya, hari ini, susunan kepengurusan hari Jumat ya, hari Jumat. Ya. hari Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Rupanya ada susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang baru. Betul. Yang sebenarnya Iya. sudah dilaporkan ke Kemenkumham sejak 1 Juli. Betul. Nah, yang menarik itu pertama kalau saya lihat ya, ini ada penambahan pos baru. Nah, tapi judulnya dulu bisa izin. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019 sampai 2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Iya. Ada diperpanjang. Iya, jadi ini sebetulnya kalau bicara kabinet di pos-posnya ditambah itu PDI Perjuangan sudah memulai. Saya hitung sekitar 20 di kepengurusan yang lama, sekarang sekitar 26. Lalu untuk posisi wakil sekjen misalnya tadinya 3, sekarang jadi 5. Nah, yang menarik itu sebetulnya kalau kita cermati ya, pertama beberapa pos itu orang-orangnya tetap. Seperti misalnya Mbak Puan Maharani, Ketua Bidang Politik. Itu tetap posnya. Tetapi sekarang ada pos baru, Apa? yaitu Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo. Oke. Gitu. Pertanyaan saya sekarang, apa bedanya bidang politik dengan bidang pemerintahan dan otonomi daerah? Mungkin spesifik Itu pertama, khusus itu menarik ya kan ya. di daerah-daerah. Beda dong Sergio. Di mana bedanya? Ya ini daerah. Daerah. Kalau Mbak Puan Puan ya, politik. elit politik. Ini pemerintahan dan Jenderal. otonomi daerah. Ya kalau Mbak Puan mungkin di DPR tuh konteksnya. Oh gitu ya. Jadi kalau udah itu DPR. harusnya ketua bidang DPR. Memang benar kan? Ketua DPR kan Mbak Puan kan? Iya kan? Iya, ketua bidang DPR. Nah, kemudian yang juga menarik kalau kita cermati ya, ini nanti teman-teman netizen silakan cari strukturnya. Ketua bidang pemilu tadinya Mas Bambang Wuryanto, sekarang beliau menjadi ketua bidang pemenangan pemilu legislatif. Dan muncul nomenklatur baru ketua bidang pemenangan pemilu eksekutif yang dijabat oleh dipisah. Dedi Yefri Sitorus. Ya, yang kita tahu sangat dekat dengan Pak Sekjen, dengan Pak Hasto Kristianto. Nah, kalau lihat ini, maka yang akan memainkan peranan ke depan, terutama dalam konteks pilkada, adalah Dedi Yefri Sitorus. Kenapa? Ya jelas, Eksekutif. pemilu legislatifnya udah lewat. Ada 5 tahun lagi. Kalau nunggu masih 5 tahun lagi. Itu. karena Dedi Kemudian Sitorus beberapa yang juga menarik, misalnya Vokal, Ada ketua teman-teman bidang ya. hukum nih Mr. Q. Ketua bidang hukum ya. Ketua bidang hukum, HAM dan advokasi rakyat masih Yasona Lauli, tapi ada ketua bidang reformasi sistem hukum nasional yang masuk Roni Talapesi. Pengacaranya Pak Hasto. Oh iya iya. Hah? Ya, dan pengacara Itu Pak- dulu. Iya. Kalau sekarang kalau saya lihat pengacaranya Mas Hasto gitu. Bedanya apa Mr. Q? Saya Nggak tahu saya. Oh, Mr. Q juga nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak paham. Coba bantu jelaskan. Hukum HAM dan advokasi Bedanya- rakyat dan reformasi sistem hukum Bukannya nasional, Pak. bukannya begini, yang namanya reformasi hukum itu, reformasi sistem hukum itu otomatis sudah menjadi bagian dari ketua bidang hukum, HAM dan advokasi rakyat. Gitu. Iya. Waduh, ini sepertinya PDIP ini ya semakin menguatkan kuda-kudanya teman-teman ya untuk menghadapi pilkada ini, karena mereka kayak yang dikepung nih di pilkada ini. Ada misi-misi tertentu sepertinya ya untuk memang benar-benar menenggelamkan PDI Perjuangan teman-teman di pilkada serentak ini. Karena ya kalau kita lihat ya memang presiden dan kepala daerah utamanya gubernur itu kan harus sejalan, sepemikiran dan searah dengan presiden untuk memastikan untuk memastikan program-program pusat nasional ini lancar di daerah-daerah teman-teman. Itulah gunanya gubernur ya. Waduh, sepertinya PDIP ya itulah semakin panik teman-teman ya. PDIP di 2024 ini agak beda ya. Dulu kan Apa itu PDIP bedanya? ini dikenal sangat agresif dan tukang nyeruduk ya. Jadi kalau ada suasana hatinya yang memang tersumbat, kemudian dizolimi dan seterusnya, PDIP ini kan relatif melawan ya. Jadi aksi jalanan, aksi massa, terjadi huru-hara itu ya memang style PDIP dulu yang dipersepsikan oleh orang. Ketika melawan Orde Baru. Iya, terutama Orde Baru ya. Nah, per hari ini memang di 2024 ini, ketika misalnya PDIP ini babak belur betul ya, kalah dengan cara apapun, ya ternyata memang mobilisasi massa, kepung MK, kepung KPU, kepung Bawaslu itu tidak dilakukan. Bahwa speak up dan statement-statement agresif di media itu tidak bisa dibantah. Itu all the time dilakukan oleh elit-elit PDIP dan kader-kadernya.
saya melihat sebagai bentuk reaksi dan kemarahan ya. Dan bahkan ada luka hati yang mendalam sebenarnya. Marah karena ya kalah dalam Pilpres, ini kekalahannya bukan karena faktor orang lain. Tapi ada kader terbaiknya, tiba-tiba kemudian pindah ke lain hati, mendukung dan melawan apa yang kemudian menjadi jagoan dari PDIP. Itu siapapun Pak partainya, apapun orangnya, pasti terluka dalam konteks itu. Tapi pada saat yang bersamaan Bang sebenarnya, saya termasuk yang menunggu, bahkan di berbagai kesempatan, apalagi di kabinet bayangan, kita selalu bilang, kapan ini tanduk PDIP keluar kan, didolimi gitu ya, kemudian ditinggalkan oleh kadernya, kapan ini Nggak akan berani juga terbuka? mereka melawan PDIP, Tapi per hari melawan ini Pak ya, Jokowi. kita melihat sampai kapanpun rasanya bagi PDIP sudah selesai, apapun sudah selesai, dan mereka ini sudah menerima apapun yang terjadi Pak. Nah mungkin karena juga efek dari bahwa Pilpres kalah tapi Pileg mereka menang. Ini sebenarnya ya, gimana ya, Bang Pacul kan udah bilang jangan pernah ngata-ngatain orang baik gitu, jangan pernah melawan orang baik, orang yang di masyarakat dipersepsikan baik gitu teman-teman. Dan Pak Jokowi di Jawa Tengah kemarin ya, survei kepuasan masyarakatnya itu di atas 70%, 75% bahkan teman-teman. Dan kalau nggak salah menyentuh ke 80% gitu. Nah ini harus disadari oleh orang-orang PDI, kalau mereka terus melakukan serangan kepada Pak Jokowi, mungkin simpati masyarakat itu akan hilang kepada PDI teman-teman. Dan inilah yang mungkin yang membuat panik sebagian orang di pendukung-pendukung PDIP, termasuk juga Denny Siregar kali ya, yang salah satu orang yang terpanik gitu, yang panik takut partai ini semakin tenggelam dan ya tenggelam ke Palung Mariana teman-teman ya. Kelihatannya para petinggi PDIP punya pekerjaan rumah yang berat. Mereka harus mengingatkan Megawati untuk menahan diri. Mereka harus katakan pada Bu Mega, betapapun Mega kecewa dengan keadaan saat ini, dia jangan tampil dengan cara yang terkesan sombong, arogan, dan merasa paling berkuasa. Saat ini Mega harus sadar, partai yang dia pimpin, PDIP, sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan itu akan semakin memburuk bila Mega tidak mengubah gaya. Saya ingin mengomentari pidato atau arahan dia di depan para petugas partai PDIP akhir pekan lalu. Dalam pidato itu, dia menantang penyidik KPK yang sedang mengejar kader PDIP Harun Masiku. Dia menantang KPK sendiri, dia mengecam utang pemerintahan Jokowi, dan dia membesar-besarkan dirinya sebagai presiden yang pernah menyelesaikan utang Indonesia. Mungkin saja Mega merasa harus bicara begitu karena dia sedang memberi arahan pada kadernya. Tapi Mega mungkin lupa, pidatonya itu diliput media massa. Dan masyarakat luas jadi tahu apa yang dikatakan di sana. Mega seperti lupa PDIP saat ini sedang mengalami penurunan popularitas yang sangat signifikan. Coba kita lihat statistik pemilu. Pada 2024 ini, PDIP hanya merebut 16,72% suara rakyat dalam pemilu. PDIP tetap menjadi pemenang kalau dilihat dari jumlah kursi yang diperoleh. Tapi ini merupakan penurunan serius dari 2019 ketika PDIP memperoleh 19,33% suara. Apalagi dibandingkan dengan hasil pemilu Jokowi, ya kan? 1999 saat PDIP berjaya dengan 33,75% suara. Sekarang, kalau saja PDIP tidak berseteru dengan Jokowi, mungkin suara hasil pemilu 2019 itu akan bisa dipertahankan atau bahkan naik. Tapi PDIP justru meminggirkan Jokowi karena sedemikian percaya bahwa Jokowi lah yang membutuhkan PDIP dan bukan sebaliknya. Terlalu pede ya kan? Perhitungan mereka salah. Dan sebagian pemilih Jokowi pada 2019 meninggalkan PDIP. Mega perlu sangat sadar itu. Dalam pidatonya, Mega terkesan secara sengaja membangun image bahwa dirinya dan PDIP adalah partai yang melawan penguasa. Ini sama sekali tidak menguntungkan. Paling tidak saat ini penguasa adalah dan masih Jokowi, sementara Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyatnya. Dalam pidato di depan kader PDIP itu, Mega bahkan menantang KPK. Masalahnya, ia marah pada KPK terkait dengan kasus kader PDIP Harun Masiku yang diduga melakukan penyuapan 600 juta rupiah kepada KPU agar bisa masuk DPR. Setelah 4 tahun menghilang, nama Harun sekarang kembali membahana karena KPK membuka kasusnya kembali. Dan dalam proses penyidikan terbaru ini, KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi. Ponsel dan buku catatan Hasto bahkan disita KPK.
Karena itu muncul dugaan bahwa Hasto adalah pihak yang mendanai penyuapan KPU dan melindungi pelarian Harun. Waduh, tapi ada juga kemarin yang saya lihat teman-temannya di berita atau di mana gitu, katanya yang dibidik itu sebenarnya bukan Hasto tapi sampai ke Ibu Megawati. Waduh, ini entah analisis dari mana ini ya kan. Saya lihat kayak gitu, tapi nggak salah juga sih ya, sekelas sekjen aja udah dipanggil ya kan. Dan mungkin kemarin ini KPK tidak bekerja dengan sesuai tracknya, karena ya masih ada Firly Bahuri yang menjabat di sana. Firly Bahuri lah ini yang mungkin saja menghambat seluruh penyelidikan dan pengejaran KPK. Terbukti ini dibuktikan dengan salah satu penyidik KPK yang dulunya mengejar Harun Masiku yang sudah menemukan lokasi serta ingin melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku, tapi penyidik KPK ini malah diberhentikan dan di stop gitu. Wah, ini semakin mengerucut nanti ya. Semoga kasus Harun Masiku nanti ini membongkar semua kedok-kedok dan kebusukan-kebusukan orang yang terlibat, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.